Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah, kita berjumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Tema 1, subtema 2. Nah, anak-anak ustazah semuanya, sebelum kita belajar seperti biasa, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Ayo semua anak-anak ustazah, ikuti ustazah membaca doa. Ayo nak. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai membaca doa ya nak. Jadi sebelum kita belajar, sebelum kita melakukan kegiatan apapun, kita harus selalu membaca doa terlebih dahulu. Semoga dengan doa yang kita bacakan, Allah akan selalu membukakan pintu hati kita dalam menerima pelajaran yang ustazah berikan pada hari ini. Nah, baiklah anak ustazah. Bagaimana anak ustazah? Apa sudah mandi anak ustazah? Nah, bangun tidur, anak-anak ustazah jangan lupa mandi, kemudian gosok giginya, pasang baju, sholat subuh, kemudian sarapan ya sayang ya, baru kita siap-siap untuk belajar biar badan kita selalu sehat ya sayang ya. Baiklah anak ustazah semuanya, hari ini ustazah akan memberikan pelajaran yang sangat menarik sekali ya sayang ya, tentang tubuh kita. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini tentang tubuh kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak ustazah semuanya, coba anak ustazah ambil buku tematik tema 1 diriku. Buka semuanya halaman 37. Ya sayang ya? Ayo, coba semua bukunya dibuka dulu. Nah, coba perhatikan ustazah bacakan tentang halaman 37. Tubuhku. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Setiap bagian tubuh berguna bagi kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Terima kasih Tuhan, tubuhku sehat. Nah, anak-anak ustazah, jadi pada pembelajaran subtema 2 ini kita akan mempelajari tentang tubuh kita. Ayo anak ustazah, siapa tadi yang menciptakan tubuh kita? Siapa nak? Allah. Jadi Allah itu menciptakan tubuh kita yang sempurna karena Allah itu sayang sama kita. Anak ustazah, kalau dibandingkan dengan semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk itu tumbuhan, binatang, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk tubuh yang sangat sempurna dan yang sangat cantik, menarik kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Nah, anak ustazah, jadi karena kita sudah diberi oleh Allah tubuh yang bagus, tubuh yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan lupa untuk berterima kasih kepada Allah. Nah, anak ustazah, kita juga sudah dikasihnya mata oleh Allah untuk melihat. Dikasihnya kita telinga oleh Allah untuk mendengar. Kemudian tangan dikasih Allah itu untuk bisa kita pergunakan untuk memegang. Seperti ustazah megang buku. Itu karena adanya tangan. Kemudian kita diberi oleh Allah itu kaki. Agar kita bisa berjalan kemana saja kita bisa berjalan karena dikasih Allah kaki. Nah, jadi anak ustazah jangan lupa kita harus selalu berterima kasih kepada Allah. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Kita harus melaksanakan sholat 5 waktu, jangan lupa. Kemudian kita harus
membaca Al-Quran, karena itu termasuk cara kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa ya sayang ya. Nah, anak ustazah, sekarang kita lanjutkan lagi halaman 38. Semuanya anak ustazah, buka bukunya halaman 38. Pembelajaran 1. Ayo, di pembelajaran ini kita akan bernyanyi, nak. Nyanyinya mengenal anggota tubuh. Ayo, sekarang kita baca dulu ya sayang ya. Lihatlah tubuh kita. Tubuh kita memiliki bagian-bagian. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Mari mengenal anggota tubuh sambil bernyanyi. Nah, anak ustazah, sekarang kita akan bernyanyi. Tapi sebelum bernyanyi, yuk ikuti ustazah untuk membacakan nyanyi Dua Mata Saya. Ya sayang ya, lagu ini diciptakan oleh Pak Kasur. Nah, jadi Pak Kasur ini sayang, sungguh hebat dia menciptakan lagu. Salah satunya adalah lagu Dua Mata Saya. Ayo anak-anak ustazah, kita baca dulu. Kemudian nanti baru kita iringi dengan bernyanyi bersama-sama. Yuk. Dua mata saya. Dua mata saya. Hidung saya satu. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua tangan saya yang kiri dan kanan. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Nah, sudah bisa anak-anak ustazah membacanya? Sudah sayang? Nah, nanti sebelum bernyanyi, anak-anak ustazah baca dulu nyanyi yang akan kita nyanyikan bersama. Mudah-mudahan dengan seringnya anak-anak ustazah membaca, Allah itu akan melancarkan anak-anak ustazah membaca dengan cepat dan lancar. Ya nak ya? Nah, sekarang ayo kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Kita nyanyinya bersama-sama. Ayo ikuti ustazah bernyanyinya. Yuk, 1, 2, 3. Bisa anak ustazah? Pasti bisa anak ustazah ya. Kalau kita sudah bisa bernyanyi dan sudah bisa membaca, insya Allah kita akan selalu ceria dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Sudah anak ustazah? Nah, kalau anak ustazah sudah selesai, sudah bisa menyanyikan lagu ini, mari kita lanjutkan lagi kepada halaman berikutnya. Yuk, kita lanjutkan lagi halaman 39. Yuk, ikuti ustazah membacanya. Ayo mencoba. Bagian-bagian tubuh kita. Nah, di sini anak ustazah belajar apa-apa bagian tubuh kita.
mulai dari kepala sampai ke kaki. Yuk kita baca bukunya, lihat halaman 39. Dengarkan ucapan gurumu. Tirukan nama bagian-bagian tubuh dari gambar ini. Nah, anak ustazah, lihat gambarnya sayang. Halaman 39. Di sini ada seorang anak laki-laki sedang berpakaian sekolah. Mari kita lihat ya, apa-apa bagian tubuh anak laki-laki ini yang sama dengan tubuh kita. Ya, yang bagian atas ya nak, yang ada rambut, itu disebut dengan kepala. Coba anak ustazah ulangi. Kepala. Di sini ada huruf K, ada huruf E, ada huruf P, ada huruf A, ada huruf L, ada huruf A. Kita sebut dengan kepala. Nah, ini kepala kita ya nak ya. Kemudian di bawahnya lagi lihat, ada garis ke telinga. Nah, coba kita baca lagi. Telinga. Coba anak ustazah ulangi. Telinga. Ada huruf T, ada huruf E, ada huruf L, ada huruf I, N, huruf G, dan A. Kita baca dengan telinga. Ayo, yang di bawah lagi. Kita lihat bukunya nak. Ada di sini pipi. Ayo kita baca hurufnya. Huruf P, huruf I, huruf P, huruf I. Kita baca dengan pipi. Di bawahnya lagi ada dagu. Nah, sini. Yang ini coba anak ustazah pegang dagunya. Nah, ini disebut dengan dagu. Bagaimana tulisannya? Ada huruf D, ada huruf A, ada huruf G, ada huruf U. Kita baca dengan dagu. Nah, terus anak ustazah. Kemudian kita lihat lagi. Ada sini gambar jari. Ikut ya nak ya. Ada huruf J, ada A, ada huruf R, ada huruf I. Kita baca dengan jari. Baca lagi sayang. Jari. Di bawah jari ada lagi tulisannya nih. Tangan. Nah, ini tangan ya nak ya. Kalau tadi ini jarinya, sekarang tangannya ya di sebelah sini. Ini disebut dengan tangan. Yuk kita baca hurufnya. Ada huruf T, ada huruf A, huruf N, huruf G, huruf A, dan huruf N. Itu kita baca dengan tangan. Ya, sayang ya. Anak ustazah, sekarang kita lihat lagi yang tulisan yang di bagian bawah rambut anak laki-laki ini ya. Apa bacaannya? Ini disebut dengan dahi. Nah, ini disebut dengan dahi. Anak-anak ibu semuanya pasti punya dahi. Bagaimana tulisannya? D A H I. Nah, kita sebut dengan dahi. Di bawah dahi ada gambar mata. Coba kita lihat lagi bagaimana tulisan mata dan apa huruf-hurufnya. Ayo, ini ada huruf M, ada huruf A, ada huruf T, dan ada juga huruf A. Kita sebut dengan mata. Coba diulang lagi sayang. Mata. Di bawah mata ada lagi gambar hidung. Nah, ini bagaimana tulisan hidung? Huruf H, huruf I, huruf D, huruf U, huruf N, dan huruf G. Itu kita baca dengan hidung. Di bawah hidung ada lagi mulut. Nah, ini mulut kita ya nak. Bagaimana tulisan mulut? Nah, ini dia. Ada huruf M, ada huruf U, ada huruf E, huruf U, dan huruf T. Ini kita baca dengan mulut. Selanjutnya anak ustazah, ada lagi di sini tulisannya bahu. Nah, ini bahu kita. Bahu kita ada berapa? 2. Bahu kanan dan bahu kiri. Bagaimana bentuk tulisannya? Ada huruf B, ada huruf A, ada huruf H, ada huruf U.
kita sebut dengan bahu. Kemudian paling terakhir di sini ada nih yang pakai sepatu. Apa namanya sayang? Kaki. Nah, nih kakinya ada 2. Bagaimana bentuk tulisannya? Yuk. Ke A ke I. Kita baca dengan kaki. Nah, anak-anak ustazah pasti sudah bisa membaca bagian-bagian tubuh kita, ya nak? Tubuh kita pemberian Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak ustazah, di halaman 39 ini kita sudah tahu ya sayang ya, apa bagian-bagian tubuh kita. Coba sebutkan lagi. Mulai dari atas tadi, apa namanya? Sampai ke bawah. Ada kepala, ada telinga, ada mulut, ada dagu, terus ada pipi, ada apa lagi nak? Ada bahu, ada jari, kita ada tangan, apa lagi? Ada dahi, ada mata, terus ada mulut, ada bahu, ada kaki. Itu semuanya adalah bagian-bagian tubuh kita. Jadi nak, kita harus bersyukur sekali kepada Allah karena Allah itu sudah menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna. Ya sayang ya, kita harus bersyukur. Kita harus menjaga tubuh kita agar selalu sehat dan kuat. Ya nak ya. Selanjutnya kita buka lagi halaman 40. Ayo semua anak ustazah buka halaman 40. Nah nih, ayo mengamati. Nah anak ustazah, di sini coba anak ustazah lihat halaman 40. Gambar siapakah yang sedang makan di meja makan? Coba anak ustazah perhatikan ya. Nah coba kita perhatikan gambar di sini. Ada ayah, ada adik, terus ada Siti yang pakai jilbab, ada ibunya yang berada di dekat Siti. Ayo, apa yang akan mereka lakukan? Mari kita baca dulu halaman 40. Agar tubuh sehat, makanlah makanan sehat. Saat makan, makanlah dengan sopan. Amati gambar di bawah ini. Nah, kita lanjutkan. Duduk dengan tertib, berdoa sebelum makan, makan dengan tangan kanan. Nah, anak ustazah, sekarang kita harus tahu apa yang harus kita lakukan agar tubuh kita itu sehat, kuat, dan juga kita bisa pintar dan cerdas dalam belajar ya. Kita harus makan makanan yang sehat. Apa contohnya makanan yang sehat? Bisa nasi, bisa roti, bisa kue, makan telur, minum susu, dan juga suka makan buah. Sekarang ustazah tanya nih sama anak ustazah, apakah makan ciki-ciki itu sehat? Tidak. Atau makan bonbon? Apa makan itu termasuk makanan yang sehat? Tidak juga. Anak ustazah, kalau suri makan ciki-ciki, suri makan bonbon, nanti badannya bisa sakit dan giginya juga bisa berlubang. Ya sayang ya. Jadi kita harus selalu memakan makanan yang sehat dan bergizi yang berguna untuk tubuh kita. Nah, anak ustazah, saat makan itu kita harus makan dengan sopan. Duduk kita di meja makan yang rapi, tertib, tidak boleh banyak bicara. Kalau kita makan itu harus diam. Ya sayang ya. Kemudian, apa yang harus anak ustazahkan sebelum makan? Pertama sekali, apa yuk? Siapa tahu? Anak-anak ustazah, sebelum kita makan, kita harus cuci tangan dulu yang bersih. Bagaimana cara cuci tangannya? Pakai sabun pencuci tangan. Dibersihkan tangannya semua dulu pada keran air yang mengalir. Kenapa? Kalau pakai air yang mengalir, kuman-kumannya bisa turun
terbawa oleh air tadi. Dibersihkan dulu tangannya. Mana tahu tadi anak-anak ustazah siap main di luar dengan adiknya. Mana tahu tadi di luarnya sedang bermain pasir. Pasirnya bisa melengket di tangan dan juga bisa masuk ke dalam kukunya. Jadi anak-anak ustazah harus pastikan dulu tangannya bersih. Dibersihkan pakai sabun dan pakai air yang mengalir. Kemudian anak-anak ustazah setelah selesai cuci tangan, kita duduk dengan tertib. Nggak boleh berdiri-berdiri, nggak boleh bicara-bicara. Kemudian setelah duduk yang tertib di kursi, kita harus baca doa. Siapa yang masih ingat apa doa sebelum makan? Ya, ayo coba ikuti ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Jadi setelah kita baca doa tadi, mudah-mudahan apa yang kita makan itu akan membuat tubuh kita jadi sehat. Kemudian setelah kita membaca doa, baru kita mulai makan dengan sopan, dengan tertib. Kemudian kita ambil makanan yang dekat dengan kita. Nggak boleh kita ngambil makanan yang jauh letaknya dari kita. Nggak bagus, itu namanya tidak sopan. Kalau sekiranya anak ustazah mau makan, suka dengan sambal yang jauh dari anak ustazah, kita harus minta tolong sama mama atau minta tolong sama papa untuk mengambilkan sambalnya tadi yang letaknya jauh dari kita. Nah, selanjutnya anak ustazah, waktu makan tadi kita harus pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Karena kalau kita pakai tangan kiri itu tidak bagus dalam agama Islam kita. Apapun yang kita makan, mau baik makan nasi maupun kita mau minum, kita harus memakai tangan kanan. Nah, gitu ya anak ustazah. Itu yang harus kita lakukan waktu makan. Dan jangan lupa anak ustazah, setelah selesai makan, kita harus baca doa lagi. Apa doanya? Ayo ikuti ustazah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Amin. Berarti kita sudah selesai makan. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum makan, makan dengan tertib, dan baca doa selesai makan, Allah akan memberikan berkah kepada semua apa yang telah kita makan dan akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat, kuat, dan kita akan menjadi cerdas. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita masuk ke halaman 41. Ayo menari. Pada kegiatan menari ini, anak-anak ustazah harus dapat bergerak. Bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, bertekuk ke depan, berdiri tegak, tirukan gerakan gurumu. Gerakan tubuh ikuti irama lagu. Nah, anak ustazah, ayo semua ikut bersemangat. Ikuti gerakan tari kepala, pundak, lutut, kaki. Ayo semuanya ikut. Ustazah, alhamdulillah kita sudah selesai menari. Sekarang
kita lanjutkan lagi halaman 42. Yuk, semangat sayang. Tadi kita sudah selesai menari, jadi kita harus tetap semangat. Nah, ayo berlatih. Anak Ustazah, tadi kita sudah mempelajari bagian-bagian tubuh kita. Di halaman 42 ini, anak Ustazah akan membuat garis kepada kata yang sesuai dengan anggota-anggota tubuh kita. Ya nak ya? Coba nih, tahukah kamu nama-nama bagian tubuh? Tahukah kamu nama-nama bagian tubuh? Pasangkan nama bagian tubuh. Nah, anak-anak Ustazah pasti bisa. Ini adalah tarik garis sesuai gambar. Nah, mudah kan sayang? Lihat gambarnya. Kemudian anak Ustazah tarik garisnya ke anggota tubuh. Pasti bisa. Sini nomor 1 jari. Jari-jarinya dikasih garis. Kemudian mana bahu? Anak Ustazah kasih dari kata bahu ke anggota tubuhnya. Yang di bawah ada tulisan pipi. Anak Ustazah kasih dari gambar pipi ke gambar pipi anak laki-laki ya. Kemudian ada lagi dahi. Dan ada lagi kata-kata kaki. Anak Ustazah kasih dari kata kaki ke kaki anak laki-laki yang halaman 42. Kemudian ada mata. Kemudian lanjutkan lagi dagu. Anak Ustazah pasti bisa ya sayang ya. Kemudian halaman 43. Ini juga kegiatan yang sangat menarik sekali ya nak ya. Anak Ustazah nanti dilihat di sini. Pasangkan kata dengan huruf awalnya. Misalnya tadi ada kata jari. Berarti apa huruf awalnya? Huruf awalnya adalah huruf J. Jadi anak Ustazah kasih garis dari kata jari ke huruf J. Nah, ya nak ya. Kemudian nomor 2, ada kata-kata dagu. Anak Ustazah kasih mana di sini yang huruf awalnya? Huruf D mana? Anak Ustazah kasih garis lagi. Ada mata, ada tangan, ada kaki, ada pipi, ada bahu. Insya Allah anak Ustazah semua pasti bisa. Nah anak Ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah sudah tahu apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini. Nanti cobakan lagi bernyanyi, cobakan lagi menari. Kemudian anak-anak Ustazah sudah tahu bagaimana cara makan dengan tertib dan sopan. Ya sayang ya. Kemudian anak-anak Ustazah jangan lupa bersyukur kepada Allah. Jangan lupa untuk mengerjakan sholat. Tandanya kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjadikan tubuh kita menjadi tubuh yang sangat indah dan yang sangat cantik. Nah, begitu ya anak Ustazah semuanya. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Kalau ada kesalahan Ustazah mohon dimaafkan. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sayang, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.